Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat ya, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah sehat. Selamat pagi Pak Agus. Nah, hari ini kita akan lanjutkan kegiatan pelatihan kita yang dilakukan secara daring melalui Vicon di Google Meet yang akan dipandu oleh Ibu Nelvida. Materinya tentang asesmen. Untuk mempersingkat waktu, mangga silakan Ibu Nelvida melanjutkan untuk pemaparan untuk memandu acara kegiatan pelatihan ini. Iya. Baik, terima kasih sekali Pak Agus ya yang selalu semangat setiap hari dalam pelatihan ini. Ini kita udah masuk pada pelatihan hari kelima ya Pak Agus ya. Saya lihat udah hampir semuanya yang hadir ini. Pak Rohim udah ada, Pak Nanda ada, Pak Yudi juga sudah siap ya Pak Yudi ya. Ini yang paling aktif di kelompok ini, Pak Yudi. Luar biasa Pak Yudi. Luar biasa. Luar biasa. Saya jadi sangat senang sekali ini berada di kelompok ini gitu dalam pembelajaran kali ini atau pelatihan kali ini karena melihat pesertanya semangat sekali, jadi saya jadi ikut semangat begitu Pak. Untuk tidak memperpanjang omongan barangkali ya. Gimana? Kelompok siapa yang mau tampil hari ini? Kelompok saya Bu. Aja atau bagaimana? Oh iya, sudah ada yang siap tampil ya. Ya. Oke, Pak Abdurrahim, dipersilahkan ya Pak Abdurrahim. Oke, terima kasih Bu kesempatannya. Saya izin share screen ya Bu ya buat. Ya, silakan. Mempresentasikannya. Sudah ada belum Bapak Ibu? Ya, sudah. Oke. Sudah kelihatan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya mewakili kelompok saya ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok saya ya. Di sini kelompok saya membuat rancangan asesmen diagnostik untuk jenjang kelasnya kita buat di SMK kelas 10 jurusan TKJ. Untuk capaian pembelajaran yang dicapainya pada fase E, siswa mampu membuat presentasi dengan perangkat lunak PowerPoint dengan baik. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, pertama mampu mengaktifkan PowerPoint dengan prosedur yang benar. Kedua, mampu membuat PowerPoint, membuka dan menyimpan file PowerPoint-nya. Ketiga, mampu membuat objek presentasi yang baik dan menarik. Kemudian untuk asesmen non-kognitif, informasi yang ingin kita gali adalah bagaimana aktivitas peserta didik selama di rumah. Itu ya, kebetulan sekarang lagi masih musim pandemi, jadi pembelajaran masih daring. Jadi kita ingin melihat aktivitas peserta didik selama di rumah itu seperti apa. Apakah banyaknya bermain game, apakah banyaknya tidur, atau seperti apa. Pembagian waktunya mungkin juga ada yang sudah bekerja, sebagian siswa juga ada yang bekerja, mungkin seperti itu. Jadi kita akan melihat aktivitas peserta didik selama di rumah. Kemudian berikutnya kita ingin melihat bagaimana aktivitas di rumah mendukung minat dan bakat siswa. Gitu ya. Di sini apakah pertanyaan kuncinya apakah kamu senang mendeskripsikan hobi anggota keluarga, kemudian apa tahapan apa yang kamu lakukan sebelum mempresentasikannya. Kemudian berikutnya langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan. Pertama, membuka aplikasi PowerPoint-nya. Kedua, membuat file baru.
Ketiga, memilih template sesuai yang dibutuhkan. Keempat, mendeskripsikan hobi keluarga dalam bentuk tulisan dan gambar. Alat bantu yang dibutuhkan, pertama pastinya perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk menampilkan program aplikasi PowerPoint seperti PC ataupun laptop ataupun smartphone. Kedua adalah kertas dan pensil. Begitu Ibu hasil dari pekerjaan kelompok kami. Ya, terima kasih Pak Abdurrahim ya. Bagus sekali hasil kelompoknya. Di sini terlihat cukup jelas ya. Jenjang kelasnya udah ketahuan di mana, kemudian capaiannya itu ada di fase E. Nah, kadang-kadang memang dalam pembelajaran paradigma baru ini kita kadang-kadang agak bingung ya tentang fase ini. Ya mudah-mudahan dengan adanya pelatihan seperti ini kita udah paham fase E itu ada di mana gitu ya. Ternyata ada di kelas 10 ya Bapak Ibu ya. Ya Bu. Ya Bu, benar Bu, di kelas 10. Betul. Nah sekarang di dalam tugas Pak Rohim tadi sangat rinci sekali asesmennya, juga ada asesmen non kognitifnya dan ada yang kognitifnya. Benar sekali ya Bapak Ibu ya, dalam penilaian itu kita harus melihat terlebih dahulu penilaian non kognitifnya. Kira-kira Bapak Ibu semua yang ada di sini di sekolahnya bagaimana penilaiannya? Apakah seperti ini atau mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Siapa yang mau berkomentar? Sebentar Bu. Ya Bu, izin berdiskusi Bu. Ya silakan Pak Yudi. Ya, jadi apa yang disampaikan Pak Rohim sudah tepat ya Bu ya. Iya betul. Memang seharusnya sudah selayaknya mungkin kita sebagai pendidik itu melakukan asesmen ya, baik asesmen yang berupa kognitif untuk melihat sejauh mana ini perkembangan pencapaiannya. Betul begitu Pak Rohim ya? Betul Bu Pak. Nah, juga dilakukan asesmen non kognitif karena mungkin akan ada korelasi nanti dengan pencapaian di asesmen kognitifnya. Bisa juga mungkin seorang siswa itu pada pencapaian kognitifnya kurang baik gitu kan, tidak mencapai minimal. Setelah dikorelasikan dengan hasil asesmen non kognitif, ternyata memang dari mulai cara belajar, kemudian durasi belajar dia di rumah juga mungkin ini baru-baru hipotesa aja. Nah, itu jadi bisa dikaitkan betul sekali Pak Rohim ya, antara kognitif dan non kognitif itu memang bisa dikaitkan, dan selayaknya lah kita harus melakukan kedua asesmen itu untuk melihat betul, korelasi. Ya, mungkin itu dari saya Pak Rohim ya, sebagai tambahan lah ya. Terima kasih Pak Yudi. Oke, baik sekali. Terima kasih Pak Yudi atas penjelasannya. Jadi tambah cerah kita ya tentang asesmen ini. Karena pada dasarnya di dalam asesmen kita tidak hanya menilai tentang kemampuan pengetahuan siswa, tetapi juga harus menilai tentang latar belakang dia gitu ya. Dalam proses belajar itu mungkin ada latar belakang dari sikap, kepribadian dia, kemudian kegiatan dia di rumah, mungkin dipengaruhi dengan keluarga dan segala macamnya, atau mungkin juga dipengaruhi dengan peralatan, alat belajarnya gitu ya. Jadi dari saya hanya itu, mungkin ada lagi kelompok yang lain menambahkan. Pak Nanda, bagaimana Pak Nanda di sekolahnya? Mungkin sama sih Bu ya, misalnya tentang asesmennya itu seperti yang tadi dipaparkan oleh Pak Rohim gitu. Cuman mungkin apa ya jadi ya. Ke kelompok lain dulu Bu mungkin Bu. Oh iya, nggak apa-apa Pak Nanda ya, santai aja Pak, nggak usah terburu-buru. Iya Bu. Iya. Dari kelompok lain barangkali Pak Agus. Mungkin ada sedikit pertanyaan. Iya, silakan Pak. Untuk asesmen diagnostik ini ada
non kognitif dengan kognitif. Mungkin yang masih menjadi kebingungan mungkin di diri saya ya, kapan asesmen kognitif itu dilakukan dan non kognitif itu dilaksanakan. Jadi mohon pencerahannya. Oke, terima kasih ya, bagus sekali Pak Agus ya. Ini kadang-kadang sebetulnya kita sudah melakukan sebenarnya ya yang kognitif dan non kognitif itu. Cuman kadang-kadang kita susah memilah mana yang kognitif dan mana yang non kognitif. Barangkali ada yang dari peserta, barangkali ada yang bisa menjelaskan atau memberikan pandangan barangkali gitu ya. Izin Bu. Ya, silakan saya, Bu. Pak Rohit. Tadi pertanyaan Pak Agus, kapan ya pelaksanaannya asesmen kognitif dan non kognitif ini dilakukan ya Pak Agus ya? Iya betul Pak. Betul Pak. Kalau menurut kelompok kami asesmen non kognitif itu dilakukan di tengah pembelajaran Pak, di tengah berlangsungnya suatu program atau suatu pembelajaran. Ya, kalau misalkan yang kognitif itu kan di akhir. Kalau di akhir itu kan biasanya kayak sumatif gitu ya. Itu lebih ditekankan pada nilai gitu ya. Bagaimana hasil belajar siswa itu hasil akhirnya sumatif berarti sebuah nilai. Kalau kognitif itu hasil akhirnya bagaimana feedback selama berlangsungan pembelajaran itu, pembelajaran kita itu berlangsung baik atau dicerna oleh anak atau tidak. Kalau misalkan tidak dicerna oleh anak dengan baik, berarti di asesmen non kognitif ini kita harus melakukan perbaikan di pembelajaran berikutnya. Berarti kita harus melakukan strategi yang baru lagi. Jadi di asesmen non kognitif itu mungkin pendapat kami seperti itu, Bu. Ya, terima kasih. Iya, iya. Ada lagi yang berpendapat Pak Nanda atau Pak Yudi barangkali? Ya, mungkin. Sok, mangga Pak Yudi. Sama sih. Jadi lebih cenderung asesmen yang kognitif itu biasanya dilakukan dengan sarana dari formatif ya Pak Rohim gitu kan. Jadi biasanya setiap kompetensi dicapai itu diadakan asesmen formatif yang bisa merupakan bagian dari asesmen kognitif ya. Itu untuk mencapai setiap kompetensi diberikan selesai, kemudian diadakan asesmen. Ada feedback capaian pembelajaran siswa per kompetensi begitu. Kemudian tadi yang diberikan untuk melihat permasalahan yang mungkin tampil ketika capaiannya tidak sesuai. Gitu Pak Agus, mungkin dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yudi. Ya, Oke, barangkali masih ada pendapat lagi tentang pertanyaan Pak Agus. Mungkin Bu sedikit bertanya lagi Bu. Ya, silahkan Pak Nanda. Itu yang asesmen kognitif ya, biasanya tuh kita tuh menilainya yang non kognitif itu biasanya menilainya seperti apa ya kira-kira ya, misalnya di sekolah Bapak dan Ibu gitu. Ya boleh ya Pak Nanda ya. Kalau di tempat saya sendiri penilaian asesmen kognitif itu berupa deskripsi Pak. Jadi mahir tidak mahir gitu ya, mampu atau tidak mampu. Tapi biasanya sih kata mampu itu agak menjas ya kepada siswa. Kita mengatakan mahir, kurang mahir begitu. Atau mungkin ada tingkatan lain. Kadang-kadang memang untuk penilaian sikap, untuk penilaian non kognitif itu kadang-kadang kurang tercantum ya Pak ya dalam buku rapor, karena yang di buku rapor itu hanya penilaian secara formatif dan sumatifnya aja, nilai hariannya, nilai tugasnya, kemudian nilai ujiannya yang per semester gitu ya. Tetapi pada saat penilaian non kognitif itu kadang-kadang hanya dinilai untuk bagaimana dia bisa mencapai atau tindak lanjutnya ke depan itu diharapkan bagaimana dia mencapai
pelajaran berikutnya, apakah dia akan bisa mengikuti pelajaran berikutnya atau tidak. Nah, di situ tuh kita hanya memberikan penilaian dalam bentuk deskripsi. Tapi itu menurut saya barangkali, menurut Bapak Ibu semua yang melaksanakan di sekolah kan semuanya pada guru-guru hebat semua ya. Ya, itu kan yang saya lakukan di sekolah saya. Barangkali Bapak Ibu juga punya pengalaman lain dalam penilaian non-kognitif ini. Silakan, mangga. Mungkin saya, Bu. Ya, silakan Pak Rohim. Saya masih bingung, Bu, sebenarnya ya Ya, tentang asesmen non-kognitif ini. Untuk asesmen non-kognitif ini sebenarnya itu lebih ditujukan kepada si guru untuk memperbaiki proses pembelajarannya atau strategi belajarnya atau kepada si siswa, Bu. bagaimana? Yang lainnya ada yang bisa memberikan pencerahan dengan pertanyaan Pak Rohim? Ya, mencoba diskusi lagi nih. Ya, silakan, kita di sini sharing aja ya Bapak Ibu. Saya Iya, juga siap, Bu. sebetulnya juga nggak begitu banyak tahu banget ya, apalagi ini kan paradigma baru gitu. Silakan kita sharing aja. Ya, jadi sesuai dengan tujuan asesmen diagnostik. Jadi tujuannya itu untuk mendiagnostik kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Nah, ini tujuan dari asesmen diagnostik. Sementara asesmen diagnostik ini kan dibagi dua, yang kognitif dan non kognitif gitu kan. Jadi tujuannya sesuai dengan tujuan asesmen diagnostik tadi. Yang non kognitif itu yang pertama itu adalah mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah seperti apa, kemudian mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, dan mengetahui gaya belajar, karakter, serta siswa. Nah, ini biasanya kalimat pertanyaan ini bisa berupa kuesioner biasanya, baik sebelum pembelajaran dimulai ataupun sesudah juga bisa dilakukan juga. Sementara untuk kognitifnya itu lebih cenderung kepada identifikasi pencapaian kompetensi siswa. Kemudian penyesuaian pelajaran siswa di kelas terhadap pencapaian rata-rata seluruh siswa gitu kan ya, sehingga bisa terukur. Kalau non kognitif itu kan sebetulnya pengukurannya itu kualitatif ya, istilahnya lebih cenderung kepada karakter atau sosial atau psikologis, sedangkan yang kognitif itu lebih cenderung pengukurannya kuantitatif gitu kan ya. Kemudian jika capaian siswa tersebut di asesmen kognitif ini kurang, artinya harus ada remedial, baik remedial teaching atau remedial materinya gitu kan ya, agar kompetensi siswa yang di luar rata-rata ini dapat terupgrade. Mungkin itu Pak Rohim. Berarti ke siswa ya Pak Yudi ya? Iya, Betul, ke siswa. ke siswa asesmen diagnostik itu. Oke, terima kasih Pak Yudi. Iya, sangat baik sekali ya. Terima kasih Pak Yudi atas pencerahannya. Nih kayaknya Pak Yudi luar biasa nih pengalamannya ya. Jadi dengan adanya asesmen ini kita bisa mengukur dan memetakan siswa tersebut ya. Kita mau menempatkan dia di peta yang mana. Jadi pada dasarnya ya bukan ingin mengelompokkan siswa berdasarkan kecerdasannya, tidak, cuman siswa itu macam-macam latar belakangnya gitu ya. Dan daya tangkapnya juga beda-beda. Nah, itulah kita kenapa diperlukan adanya asesmen diagnosis ya, baik itu yang kognitifnya maupun yang non kognitifnya. Kognitif. Iya, terima kasih sekali Bapak Ibu semuanya, semangat semua dalam berdiskusi. Saya sangat jadi tambah semangat ini, jadi tambah ilmu juga dengan pemaparan dari Pak Yudi dan Pak Rohim. Ya, mungkin kalau untuk hasil bagaimana pemaparan yang bagus itu dalam penulisannya, kita bisa nggak perlu mencontoh dari yang lain ya. Yang penting apa yang kita ingin tampilkan, karena di sini tidak ada benar dan salah, tidak ada baik dan buruk gitu ya. Jadi pada dasarnya kita hanya menilai apa yang ingin kita tampilkan, ya itulah yang kita tuangkan sehingga kita punya fokus penilaian itu mau kemana, alur penilaiannya seperti apa. Yang penting kita tidak keluar dari jalur itu. Jadi saya rasa cukup demikian pemaparan kali ini. Mungkin yang ingin ditanyakan barangkali
Atau saya akan kembalikan dulu ke moderator Pak Agus. Bagaimana Pak Agus? Ya, seperti Baik Bu, mengantuk Pak kalau Agus nih. dilihat waktu sekarang memang sudah Yes. cukup Bu. Waktunya asinkron lagi Kenapa? sekarang Bu. Kalau dilihat Udah? waktu ya, waktunya Oh sudah iya, sudah habis mau habis sepertinya. ya Bapak ya. Diskusinya kita lanjutkan secara asinkron Baik, saja. baik. Mungkin mohon izin untuk menutup kegiatan saja hari ini. Oke, baik. Silakan Bapak, monggo. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah cukup aktif berdiskusi di pelatihan ini dan kita mendapatkan pencerahan dari Ibu Bapak guru yang sungguh luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Sekali lagi akhir kata tetap jaga kesehatan, melaksanakan 3M, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitu saja untuk hari ini, kita lanjutkan ke kegiatan asinkron kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus, terima kasih Bapak-Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, salam sehat selalu. Oke, kita close dulu ya Bapak Ibu.